Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ubaidillah dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892250198 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan untuk ujian tengah semester 2 dengan mata kuliah Statistika Bisnis serta dengan dosen pengampu Bu Irfia Eriza MPD. Nah, untuk materinya yang pertama ukuran pemusatan, rata-rata atau median, serta modus. Pertama, ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah tersebar atau sebaliknya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua populasi. Ukuran pemusatan yang paling banyak digunakan adalah median, mean, dan modus. Masing-masing dari ukuran pemusatan data tersebut memiliki kekurangan. Nilai tengah akan sangat dipengaruhi nilai pencilan. Median terlalu bervariasi untuk dijadikan parameter populasi, sedangkan modus hanya dapat diterapkan dalam data dengan ukuran yang besar. Kedua, rata-rata. Rata-rata adalah suatu bilangan yang mewakili keseluruhan data pengamatan. Artinya rata-rata merupakan perwakilan kuantitas dari sekelompok data. Besar kecilnya nilai rata-rata dipengaruhi oleh jumlah semua data dan banyaknya data. Pada suatu penelitian, rata-rata berfungsi sebagai tolak ukur nilai yang mendekati hasil penelitian sebenarnya. Secara umum, data dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Data tunggal adalah suatu nilai data itu sendiri, sementara data kelompok adalah data yang ditulis dalam bentuk rentang, misalnya 55 sampai 59. Nah, di sini terdapat contoh soal untuk rata-rata data tunggal. Dengan rumus X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah Xn per N dengan nilai rata-rata X1 merupakan data ke-1, X2 data kedua, dan seterusnya, serta Xn adalah data ke N. Contoh soal, nilai perolahan matematika dari 5 anak adalah sebagai berikut. 88, 70, 85, 67, 90. Berapakah nilai rata-rata matematika kelima anak tersebut? Masukkan saja rumusnya. X sama dengan 88 ditambah 70 ditambah 85 ditambah 67 ditambah 90 dibagi 5. Nah, 5 dari mana? 5-nya yaitu banyaknya data, yaitu yang tadi. Nah, sama dengan 400 dibagi 6 sama dengan 80. Nah, yang kedua di sini terdapat rumus rata-rata data berkelompok, yaitu X sama dengan sigma N, yaitu XI dikali FI per sigma FI dengan nilai rata-rata. XI merupakan nilai tengah untuk rentang data ke I, FI banyaknya data ke I, serta N banyaknya semua data. Nah, contoh soalnya terdapat tabel berat badan kilogram dan banyaknya siswa. Berat badan 24 kg dengan frekuensi 3, 25 kg dengan frekuensi 5, 27 dengan frekuensi 2, 28 dengan frekuensi 4, 29 dengan frekuensi 6. Tentukan rata-rata berat badan siswa kelas 3 SD tunas bangsa tersebut. X sama dengan 24 dikali 3 ditambah 25 kali 5 ditambah 27 kali 2, 28 kali 4 ditambah 29 kali 6 dibagi 3, 5, 2, 4, dan 6. Sama dengan menghasilkan 537 dibagi 20 sama dengan 26,85 kg. Nah, yang ketiga terdapat median. Median atau nilai tengah adalah pemusatan data yang membagi suatu data menjadi setengah atau 50% data terkecil dan terbesarnya. Median adalah bilangan sentral dari suatu kumpulan dalam ukuran pemusatan data, di mana atur titik data yang terkecil hingga terbesar dan ditemukan nomor pusatnya, maka itulah mediannya. Akan tetapi, jika ada dua angka di tengah, median adalah rata-rata dari dua angka tersebut. Nah, di sini terdapat rumus median data tunggal. Yang pertama, data tunggal untuk ganjil, yang kedua data tunggal genap. Ini sama dengan X dalam kurung N tambah 1 dibagi 2, dan untuk genapnya
median sama dengan X N per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 tambah 1 dibagi 2. Nah, untuk yang ganjil, hitung median dari data berikut ini, 9, 1, 3, 7, 5, urutkan data dari terkecil sampai terbesar, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Maka mediannya X sama dengan N tambah 1 dibagi 2. M sama dengan X ditambah 5 tambah 1, 5 ditambah 1 per 2, dengan median X sama dengan 6 per 2, mendapatkan mediannya X3 yaitu 5. Data ketiga sama dengan 5. Nah, untuk genapnya, hitung median dari data berikut ini 4, 8, 6, 2. Pembahasan pertama kita urutkan datanya dari mulai yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu 2, 4, 6, 8. Median X N per 2 ditambah X N per 2 plus 1 per 2. Median sama dengan X 4 per 2 ditambah X 4 per 2 ditambah 1 per 2. Median X 2 ditambah X di dalam kurung 2 plus 1 per 2, median X 2 ditambah X 3 per 2, yaitu median 4 ditambah 6 per 2 sama dengan 10 per 2, menghasilkan 5. Jadi median dari data ini adalah 5. Nah, median data kelompok dengan rumus TB sama dengan TB ditambah setengah N kurang F kum dikali I per FM. TB merupakan tepi bawah kelas median dikurang P, P-nya 0,5, N adalah jumlah frekuensi, F kum adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median, FM adalah frekuensi sebelum kelas median, dan I adalah interval kelas. Nah, dengan contoh soal, tentukan median dari data tinggi badan siswa berikut ini. Dengan tinggi dan frekuensi pada tabel 140 sampai 144 dengan frekuensi 6, 145 sampai 149 dengan frekuensi 8, 150 sampai dengan 154 dengan frekuensi 10, 155 sampai 159 dengan frekuensi 5, 160 sampai 164 dengan frekuensi 4, 164 sampai 169 dengan frekuensi 3. Dengan demikian, mediannya dirumuskan sebagai berikut. Median sama dengan tepi bawah ditambah setengah N dikurang F kum dikali I per 10. Median sama dengan 149,5 ditambah setengah dikali 36 dikurang 14 dikali 5 per 10. 149,5 ditambah 18 kurang 14 dikali 5 sama dengan per 10. 149,5 ditambah 4 dikali 5 per 10. 149,5 ditambah 20 per 10 menghasilkan 149,5 ditambah 2, yaitu 151,5. Jadi mediannya 151,5. Nah, yang terakhir ada modus. Modus adalah data yang paling sering muncul dalam kumpulan data atau data yang frekuensi terbesar. Jika semua data mempunyai frekuensi yang sama, berarti data tersebut tidak memiliki bonus. Tapi jika terdapat dua data yang mempunyai frekuensi tersebut, maka data-data tersebut memiliki dua bonus dan seterusnya. Menentukan modus suatu data dapat dilakukan dengan cara mengurutkan data tersebut. Nah, di sini terdapat contoh soal untuk modus data tunggal, yaitu tentukan modus dari data berikut 6, 5, 8, 9, 5, 10, 5, 9, 11, 9. Pembahasan yang pertama yaitu urutkan data terlebih dahulu sehingga menjadi 5, 5, 6, 8, 9, 9, 10, 11. Kedua, nilai yang muncul paling banyak adalah 5 dengan 3 kali dan 9 3 kali. Jadi modus data tersebut adalah 5 dan 9. Nah, dan untuk modus data kelompok yaitu modus data kelompok adalah nilai yang berulang kali terjadi dalam himpunan tertentu. Kita juga dapat mengatakan bahwa nilai atau angka dalam suatu kumpulan data yang memiliki distribusi frekuensi tinggi adalah atau lebih sering muncul.
Nah, dengan rumus modus sama dengan TB plus F1 dikurang F1 per F1 ditambah F2 dikali P. Diketahui TB merupakan tepi bawah kelas modus, F1 merupakan frekuensi sebelum frekuensi modus, F2 adalah frekuensi sesudah frekuensi modus, dan P adalah interval kelas. Dengan contoh soal pada modus data kelompok, terdapat tabel dengan data 1, 5 sampai 10 dengan frekuensi 3, 11 sampai 15 dengan frekuensi 5, 16 sampai 20 dengan frekuensi 7, 21 sampai 25 dengan frekuensi 2, 26 sampai 30 dengan frekuensi 4. Nah, dengan rumus kita masukin nih TB-nya yaitu 16 karena frekuensi yang paling banyak sebesar 7, 16 dikurang 0,5 menghasilkan 5,5, F1-nya 7 kurang 5 sama dengan 2, F2-nya 7 dikurang 2 sama dengan 5, P-nya 5. Nah, jadi masukin saja 15,5 ditambah 2 per 2 ditambah 5 dikali 5, 15,5 sama dengan 0,2 ditambah 0,28 dikali 5, 15,5 ditambah 1,4 menghasilkan modus 16,9. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.